Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syahril Mubarak dari kelas PTIKG Prodi Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer, NIM 240209502056. Baik, saya akan menjelaskan beberapa materi yang terdapat dalam sistem operasi, yaitu 1. Motivasi, 2. Komponen sistem komputer, 3. Apa yang dilakukan sistem operasi, 4. Definisi dan peran sistem operasi, 5. Organisasi sistem komputer, 6. Arsitektur sistem operasi, 7. Struktur sistem operasi, 8. Operasi sistem, 9. Perkembangan sistem operasi. Sistem operasi adalah perangkat lunak yang mengelola perangkat keras seperti hardware dan perangkat lunak software pada komputer atau perangkat lainnya. Materi pertama, motivasi. Motivasi sistem operasi merupakan sistem yang mengacu pada alasan utama mengapa sistem operasi diciptakan dan terus dikembangkan. Motivasi sistem operasi melibatkan tujuan untuk menciptakan perangkat lunak yang mampu mengelola sumber daya komputer secara efisien, memberikan kemudahan kepada pengguna, serta mendukung perkembangan teknologi baru. Sistem operasi juga dapat bertindak sebagai penghubung antara perangkat keras dan perangkat lunak, dan memastikan semua komponen dapat bekerja secara terkoordinasi dan optimal. Motivasi yang utama dalam sistem operasi yaitu 1. Efisiensi penggunaan sumber daya, 2. Kemudahan penggunaan, 3. Kemampuan berkembang, 4. Keamanan dan stabilitas, 5. Interoperabilitas dan adaptabilitas. Jadi menurut saya motivasi sistem operasi itu adalah motivasi yang berakar pada kebutuhan yang menciptakan lingkungan komputasi yang efisien, aman, mudah digunakan, dan fleksibel untuk mendukung perkembangan teknologi. Dengan adanya motivasi ini, sistem operasi menjadi fondasi penting dalam pengoperasian komputer modern dan perangkat lainnya. Selanjutnya, materi komponen sistem komputer terdiri dari 3 komponen utama yang saling berinteraksi, yaitu hardware, software, dan brainware. 1. Hardware. Hardware adalah semua komponen fisik dari komputer yang dapat dilihat dan disentuh. Ada beberapa komponennya, yaitu input device, processing device, output device, dan storage device. 2. Software, perangkat lunak. Software adalah program yang memberikan instruksi kepada hardware untuk menjalankan tugas tertentu. Ada 2 jenis utama software: sistem software termasuk sistem operasi seperti Windows, Linux, dan macOS yang mengatur sumber daya perangkat keras dan menyediakan platform untuk menjalankan aplikasi. Aplikasi software, program yang dirancang untuk melakukan tugas tertentu bagi pengguna seperti Microsoft Word dan Excel. 3. Brainware, perangkat otak komputer. Brainware merujuk pada pengguna atau operator komputer. Perangkat ini bertanggung jawab untuk mengoperasikan perangkat keras dan perangkat lunak serta memastikan bahwa sistem komputer berfungsi dengan baik. Yang ketiga yaitu apa yang dilakukan sistem operasi. Menurut saya, sistem operasi melakukan atau memainkan peran penting dalam mengelola sumber daya komputer agar dapat berfungsi secara efisien. Dengan adanya fungsi-fungsi ini, pengguna dapat lebih efektif dalam memanfaatkan teknologi komputer untuk berbagai keperluan sehari-hari. Beberapa fungsi utama dalam sistem operasi. 1. Manajemen proses. Sistem operasi mengelola proses-proses yang berjalan di dalam komputer. Ini mencakup pembuatan, penjadwalan, dan penghentian proses, memastikan bahwa setiap aplikasi mendapatkan akses CPU yang diperlukan untuk berfungsi dengan baik. 2. Manajemen memori. OS bertanggung jawab untuk mengalokasikan dan mengatur penggunaan memori. Ini juga meliputi pengaturan memori fisik dan virtual agar aplikasi dapat berjalan dengan efisien tanpa saling mengganggu. 3. Manajemen sistem file. Sistem operasi mengatur penyimpanan data dalam file dan direktori. Ini memungkinkan pengguna untuk menyimpan, mengakses, dan mengelola file dengan aman dan terstruktur. 4. Manajemen perangkat. OS juga berfungsi untuk mengelola perangkat input dan output seperti keyboard, mouse, printer, dan monitor. Ini dapat memastikan bahwa perangkat keras dapat berfungsi dengan baik dan berinteraksi dengan perangkat lunak tanpa masalah. 5.
antarmuka pengguna. Sistem operasi menyediakan antarmuka yang memungkinkan pengguna berinteraksi dengan komputer baik melalui antarmuka grafis maupun antarmuka baris berikut. Antarmuka ini mempermudah pengguna dalam menjalankan aplikasi dan mengakses fitur. 6. Keamanan dan akses. Sistem operasi melindungi data dan sistem dari akses yang tidak sah melalui mekanisme keamanan seperti otorisasi pengguna, enkripsi data, serta deteksi ancaman keamanan. Ini penting untuk menjaga kerahasiaan informasi dan integritas sistem. Sistem operasi merupakan perangkat lunak pada lapisan pertama yang dimuat ke memori saat komputer dinyalakan, yang bertugas mengelola sumber daya, perangkat keras, dan menyediakan layanan inti untuk aplikasi. Sistem operasi modern seperti Windows, Linux, macOS, Android, dan iOS memainkan peran penting dalam pengelolaan sumber daya komputer untuk memastikan efisiensi dan kenyamanan pengguna. Beberapa peran dan fungsi sistem operasi seperti manajemen sumber daya, antarmuka pengguna, penghubung hardware dan software, pengatur proses, keamanan, dan optimasi kinerja. Ada pula yang lain, Central Processing Unit, Control Unit, Arithmetic Logic Unit, Register. 2. Memori. Memori menyimpan data dan instruksi yang diperlukan oleh CPU untuk diproses. Memori utama seringkali dibedakan menjadi RAM. 3. Input-output. Mengelola komunikasi antara komputer dan perangkat eksternal seperti keyboard, mouse, printer, dan perangkat penyimpanan. 4. Sistem interkoneksi. Jaringan yang menghubungkan semua komponen di atas memastikan mereka dapat berkomunikasi bersama lain secara efisien. Organisasi sistem komputer sebuah aspek penting dalam memahami cara kerja komputer secara keseluruhan. Kita dapat lebih baik dalam merancang dan mengoptimalkan sistem komputer untuk berbagai aplikasi dan kebutuhan pengguna. Arsitektur sistem komputer sebagai seperangkat metode dan aturan yang menjelaskan bagaimana perangkat keras dan perangkat lunak berinteraksi. Arsitektur sistem komputer memainkan peran penting dalam menentukan efisiensi, kinerja, dan kemampuan sistem untuk memenuhi kebutuhan pengguna. Seperti single processor. Definisi: sistem dengan satu CPU yang menangani semua tugas pemrosesan. Kelebihan: sederhana dalam desain dan lebih mudah untuk dikelola. Dan kekurangannya: terbatas dalam kinerja, tidak dapat menangani banyak tugas secara bersamaan dengan efisien. Sedangkan multiple prosesor definisinya sistem dengan dua atau lebih CPU yang dapat bekerja secara paralel. Tipenya seperti symmetric multiprocessing, asymmetric multiprocessing. Kelebihan: meningkatkan kinerja dengan memungkinkan multitasking yang lebih baik dan pemrosesan paralel. Dan yang terakhir, disparate system didefinisikan sebagai sistem yang menggabungkan beberapa komputer untuk bekerja sama dan berfungsi sebagai meningkatkan ketersediaan dan keandalan. Jika salah satu mode gagal, mode lain dapat mengambil alih fungsinya, dan penggunanya digunakan dalam aplikasi yang memerlukan keandalan tinggi seperti server web dan database besar. Kemudian ada struktur sistem operasi adalah cara komponen-komponen dalam sistem operasi diorganisir dan berinteraksi satu sama lain. Struktur sistem operasi sangat penting untuk memastikan efisiensi, stabilitas, dan kemudahan penggunaan sistem komputer. Kita dapat merancang dan mengembangkan sistem operasi yang memenuhi kebutuhan pengguna serta aplikasi modern. Komponen utama dari struktur operasi sistem operasi yaitu kernel, sel, manajemen sumber daya, dan sistem call. Selanjutnya, sistem operasi merupakan perangkat lunak yang mengatur dan mengontrol perangkat keras serta menjalankan program aplikasi. Tanpa sistem operasi, komputer tidak dapat menjalankan aplikasi atau melakukan fungsi dasar lainnya. Dengan adanya peran dan fungsi sistem operasi, pengguna dapat lebih efektif memanfaatkan teknologi informasi. Dan yang terakhir, yaitu perkembangan sistem operasi mencerminkan kemajuan teknologi yang luar biasa dan bertransformasi untuk memenuhi kebutuhan pengguna di seluruh dunia.
era awal 1945 sampai 1955, komputer masih sangat primitif dan tidak memiliki sistem operasi. Pengoperasian dilakukan secara manual dengan menggunakan instruksi langsung pada perangkat gerak. Contohnya komputer yang ada adalah ENIAC yang menggunakan tabung hampa udara dan dioperasikan melalui pengaturan fisik. Sistem BATS 1955 sampai 1965 ditandai dengan pengenalan sistem BATS processing, di mana tugas-tugas diproses secara berkelompok tanpa intervensi pengguna. Sistem time series 1965 sampai 1970. Dengan kemajuan teknologi, sistem time series diperkenalkan dan memungkinkan beberapa pengguna untuk berinteraksi dengan komputer secara bersamaan. Contoh sistem operasi pada era ini seperti CTSS dan Multics. 4. Sistem operasi berbasis disk 1970-an pada tahun 1970-an. Teknologi penyimpanan disk menjadi lebih terjangkau. Sistem operasi berbasis disk seperti Unix dan DOS mulai muncul memungkinkan pengguna untuk menyimpan dan mengakses data dengan lebih efisien serta menjalankan program yang lebih kompleks. Sistem operasi berbasis grafis 1980-an. Era ini ditandai dengan munculnya personal komputer (PC) dan sistem operasi berbasis antarmuka grafis seperti Microsoft Windows dan Macintosh System Software. Sistem operasi modern tahun 2000-an hingga sekarang. Perkembangan teknologi terus berlanjut dengan munculnya sistem operasi modern seperti Windows XP, Windows 10, MacOS, dan berbagai distribusi Linux. Masa depan. Di masa depan, sistem operasi akan semakin canggih dengan integrasi kecerdasan buatan AI dan komputansi kuantum. Sistem operasi dapat menjadi lebih adaptif, yang mempelajari kebiasaan pengguna untuk meningkatkan efisiensi dan pengalaman bagi pengguna. Itulah dari penjelasan dari saya sendiri. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.